Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga Arc Mono Kuni seperti sudah terasa ujungnya. Satu persatu bawahan dari bajak laut musuh mulai ditaklukkan. Yang terakhir di One Piece chapter 1026, kita melihat kekalahan dari salah satu All-Star bajak laut Kaido. Bayangkan kita sudah melihat salah satu All-Star seorang Yonko tumbang. Namun sampai sekarang kita masih belum bisa merasakan bahwa perang ini lebih megah daripada perang Marineford. Apakah ada yang sudah setuju bahwa Arc Mono Kuni lebih meriah daripada perang Marineford? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Melihat bahwa Luffy telah kembali ke medan pertempuran dan berhadapan dengan Kaido, sepertinya ujung dari pertemuan mereka berdua dan pertempuran mereka berdua juga akan dimenangkan oleh para protagonis. Atau setidaknya Luffy tidak akan kalah untuk ketiga kalinya dalam satu arc. Melihat bahwa cerita berjalan seperti itu, di One Piece chapter 1027 mungkin akan lebih berfokus pada pertempuran bawahan lagi, yakni Raizo versus Fukurokuju. Namun perlu diperhatikan bahwa sepertinya pertarungan Fukurokuju versus Raizo juga mungkin tidak akan sefokus seperti Jinbe versus Husu. Mungkin mirip-mirip seperti pertarungan Jack versus Inuarashi, yakni jalan cerita pertarungannya diselipkan di tengah-tengah cerita. Yang menjadi fokus utama chapter 1027 sepertinya adalah Kurozumi Orochi. Kenapa? Karena penempatan gambarnya yang di akhir panel chapter 1026 begitu membingungkan. Karena lagi-lagi di One Piece chapter 1026 kita melihat banyak hal epik yang terjadi. Namun yang dijadikan last pick adalah si Kurozumi Orochi. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang akan dilakukan oleh Orochi selanjutnya? Mengingat dirinya adalah manusia yang selama ini terlihat lemah dan selalu berlindung di balik bayang-bayang Kaido. Bahkan sejauh ini Orochi belum pernah bertarung. Dirinya baru berani melawan musuh ketika melawan yang lebih lemah. Seperti contohnya adalah Komurasaki. Bahkan di chapter itu, yang mengeksekusi Komurasaki bukanlah Orochi melainkan Denjiro. Selanjutnya di pertemuannya dengan Kaido di Festival Api, Kaido menebas Orochi. Kemudian di pertemuan Orochi dengan Akazaya, Orochi langsung ditebas dan kemudian kabur. Sedangkan Fukurokuju adalah orang yang bertugas untuk menahan pergerakan Raizo. Untuk ukuran kekuatan, rasanya arc ini tidak perlu karakter tambahan seperti Orochi. Dari setupnya, Kaido dan Big Mom adalah karakter antagonis dengan kapasitas kekuatan tertinggi. Sehingga menurut kami, fokus Orochi dalam cerita sekarang bukan pada kekuatan dirinya, melainkan pada kelicikannya. Bahkan dari awal setup karakter Orochi juga difokuskan pada kelicikannya. Hal itulah yang membuat kita agak tidak terlalu terima ketika Orochi mati dengan cara satu tebasan. Jadi dari setup yang dari awal kelicikan itu, mungkin Orochi masih memiliki rencana-rencana brilian di dalam otaknya. Bisa jadi setelah ia tahu bahwa Kaido telah mengkhianatinya, dirinya sudah menyiapkan planning selanjutnya. Bisa saja Orochi mengkontak orang-orang di luar Wano Kuni yang sekiranya bisa membantunya atau setidaknya menjatuhkan kepala Kaido. Orochi adalah sosok Kurohige di cerita ini, jadi yang perlu diwaspadai adalah otak dan relasinya. Kemudian kemungkinan kedua yang menjadi fokus utama cerita One Piece chapter 1027 adalah kekacauan yang dialami oleh warga Wano Kuni. Pada awal chapter 1027 kita diceritakan bahwa warga Wano Kuni tidak tahu bahwa di atas mereka ada Onigashima yang mendekat karena awan yang menghalangi. Karena hal ini juga Inuarashi serta Nekomamushi tidak berubah ke dalam wujud solongnya. Namun di tengah One Piece chapter 1027, langit terbelah karena hentakan haki antara Kaido dengan Monkey D. Luffy. Sehingga menurut kami, dampak yang didapatkan dari hentakan haki tersebut bukan hanya bulan yang terlihat kembali, melainkan warga Wano Kuni kini bisa melihat Onigashima yang mendekat. Jadi dengan Onigashima yang terlihat itu, kami pikir semua orang mulai akan panik. Kita akan melihat orang-orang berbondong ke sana kemari.
dan tentunya ketakutan dengan melihat apa yang ada di depan mereka. Salah satu center point dari 3-4 chapter terakhir adalah perkembangan karakter Momonosuke. Kita melihat Momonosuke yang merelakan umur 20 tahunnya dengan menjadikan dirinya menjadi 27 tahun. Kita melihat Momonosuke dibintal oleh Monkey D. Luffy. Oh ya, bagi yang tidak tahu, bintal adalah bimbingan mental. Momonosuke yang takut akan ketinggian dipaksa untuk terbang sangat tinggi. Momonosuke yang takut akan Kaido dipaksa untuk berani melawan Kaido. Hingga akhirnya di One Piece chapter 1026, Momonosuke menjadi pria yang berani dan tidak takut akan apapun. Di chapter-chapter tersebut, kita melihat bahwa Momonosuke masih dimentori oleh Monkey D. Luffy. Sedangkan di One Piece chapter 1027 sepertinya menjadi perkembangan karakter Momonosuke lagi. Kita akan melihat bahwa bocah yang cengeng ini akan mencari solusi untuk masalah yang ia hadapi. Kita akan melihat bocah yang tidak tahu harus gimana ini dipaksa untuk mencari cara dalam mengatasi kekacauan Onigashima dan yang lainnya. Kemudian untuk masalah Zoro serta Sanji, kami merasa pertempuran mereka akan tetap disinggung di One Piece chapter selanjutnya. Atau setidaknya kita akan melihat wajah mereka berdua di chapter selanjutnya. Namun untuk akhir dari pertempuran mereka sepertinya bukan di One Piece chapter 1027. Ya, setidaknya itu adalah harapan kami bahwa pertarungan yang dihadapi oleh Sanji dan Zoro tidak berakhir di One Piece chapter 1027. Karena kita belum melihat kekuatan penuh dari All-Star Kaido yang bernama King dan Queen. Ya, kita mungkin sudah melihat banyak aksi dari Queen. Namun dari King sendiri kita belum melihat banyak aksinya. Bahkan misteri-misteri yang terkait antara King, Sanji, dan Zoro masih belum terjawab. Maka sepertinya pertempuran yang dihadapi si rambut hijau dan rambut kuning ini tidak berakhir di One Piece chapter 1027. Oh iya, kami ingin membahas sedikit yang terjadi seputar One Piece chapter 1026. Kami sungguh penasaran kenapa Eiichiro Oda tidak menekankan ketegangan yang terjadi antara Law, Kid, dan Big Mom. Maksud kami, kita saja dibuat merinding dalam pertempuran antara Zoro melawan King. Sedangkan untuk seukuran Yonko yang dari tadi muncul dalam cerita, kita belum mendapatkan ketegangan yang sama merindingnya seperti Zoro saat melawan King. Ya, setidaknya semenjak Big Mom tidak bersama dengan Kaido, kami belum merasakan Eiichiro Oda menekan kembali cerita pada Big Mom. Satu-satunya cerita Big Mom yang terlihat menarik setelah dijauhkan dari Kaido adalah momen di mana dirinya menghajar Page One. Ya, kami penasaran apa sebenarnya planning Eiichiro Oda dari karakter Big Mom ini. Sebenarnya konsep seperti apa yang Eiichiro Oda taruh pada karakter nenek-nenek tua ini? Sehingga itu saja teori kami untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.